Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, salah satu wakil rakyat atau anggota DPRD yang ada di Provinsi Jawa Barat yang tidak pernah mendukung kebijakan-kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, itu adalah Maulana Yusuf Erwinsyah, seorang wakil rakyat yang berasal dari fraksi PKB. Maulana Yusuf ini seringkali mengkritik kebijakan-kebijakan yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi. Kalau saya perhatikan sejak awal Kang Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat sampai hari ini, seorang Maulana Yusuf benar-benar aktif di media sosial hanya untuk menolak, hanya untuk memprotes, hanya untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi ini. Seorang Maulana Yusuf sama sekali belum pernah saya temukan beliau mendukung kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Biasanya wakil rakyat dan gubernur harus bergandeng tangan bersama-sama untuk menyukseskan segala macam agenda ataupun program kerja, karena mereka semua ini dipilih oleh rakyat. Tetapi agak berbeda dengan anggota DPRD dari fraksi PKB ini. Berkaitan dengan keputusan ataupun kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi dalam upaya untuk pencegahan anak putus sekolah, di mana pada akhirnya ada surat keputusan dari Gubernur Jawa Barat yang memutuskan bahwa rombel dalam satu ruangan bisa mencapai 50 orang itu. Maulana Yusuf Erwinsyah lagi dan lagi kembali menunjukkan aksi protesnya. Lagi dan lagi kembali mengkritik Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Deddy Mulyadi dinilai bukan seorang pengusaha. Deddy Mulyadi dinilai kebijakan ataupun keputusan yang telah beliau lakukan itu, yang telah beliau putuskan itu, di mata Maulana Yusuf Erwinsyah adalah sebuah keputusan yang blunder. Adalah sebuah keputusan yang tergesa-gesa. Adalah sebuah keputusan yang tidak mempertimbangkan secara matang. Tetapi apapun itu, sebagai wakil rakyat, memang tugas mereka adalah untuk pengawasan. Yang sangat saya sayangkan dari seorang Maulana Yusuf Erwinsyah ini, seringkali dia hadir untuk menolak, dia hadir untuk memprotes, dan dia hadir untuk mengkritik kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Karena terus terang, saya sama sekali belum pernah menemukan bahwa seorang Maulana Yusuf Erwinsyah ini mendukung kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Maulana Yusuf berbeda dengan Ono Surono. Kalau Ono Surono seringkali kita menemukan dia mendukung atau dia menyatakan yes dengan kebijakan yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi. Tetapi kalau seorang Maulana Yusuf, sama sekali saya belum pernah menemukan statement yang menyatakan bahwa beliau mendukung kebijakan dari Gubernur Jawa Barat ini. Untuk lebih jelasnya, berikut ini saya akan mengajak pemirsa sekalian mencoba bersama-sama kita menyimak penjelasan yang disampaikan oleh Maulana Yusuf Erwinsyah. Bahkan dalam cuplikan video ini, seorang Maulana Yusuf sampai membuat video itu dalam 3 bagian. Ada part 1-nya, ada part 2-nya, dan ada part 3-nya. Saking penjelasannya terlalu panjang.
karena kurang lebih bisa mencapai 20 menit penjelasan dari Maulana Yusuf Erwin Saini. Bagaimana seorang Maulana Yusuf mengkritik kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Dan demikian, untuk tidak memperpanjang waktu, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengar penjelasan atau alur pikiran yang disampaikan oleh Maulana Yusuf Erwin Sa ketika beliau mengkritik kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu. Inilah cuplikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi Jawa Barat. Langsung saja, saya di sini ingin menjelaskan terkait keputusan Pak Gubernur yang terbaru di dunia pendidikan terkait PAPS. Apa itu PAPS? PAPS itu adalah pencegahan anak putus sekolah. Saya menjelaskan ini sebagai mendetailkan dari tulisan saya yang insya Allah berbentuk opini akan dimuat besok di koran Tribun Jabar dengan judul PAPS, pencegahan anak putus sekolah atau pembegalan anak pendaftar swasta. Kenapa judulnya seperti itu? Kira-kira seperti ini teman-teman sekalian, biar semuanya bisa mengerti bahwa tulisan itu menyalahkan, kira-kira menyalahkan akan kebijakan Pak Gubernur terkait pencegahan anak putus sekolah. Teman-teman sekalian, di sini saya berusaha menjelaskan dulu terkait definisi atau kategori. Yang pertama, kategori anak putus sekolah itu sebenarnya yang mana? Satu, adanya anak putus sekolah itu kategori yang pertama adalah tidak pernah sekolah sama sekali. Tidak pernah sekolah TK, SD, SMP, tidak pernah sekolah sama sekali. Yang kedua, ada kategori anak putus sekolah itu yaitu drop out atau putus sekolah. Jadi kira-kira berhenti sekolahnya itu di pertengahan. Anak kelas 1 SMA sudah daftar, sudah masuk, sudah mengikuti pelajaran, baru 1 bulan, 2 bulan, atau lebih, belum selesai intinya kelas 1-nya sudah keluar. Begitupun anak kelas 2, begitupun anak kelas 3. Intinya tidak menyelesaikan sekolah tersebut. Kemudian kategori yang ketiga adalah lulus namun tidak melanjutkan. Seperti misalkan anak sudah sekolah SD kemudian tidak melanjutkan ke SMP, atau anak sudah lulus SMP tapi tidak melanjutkan ke SMA. Kenapa saya menjelaskan dulu detail kategorinya biar nanti kita sama-sama bahas apakah kebijakan terkait pencegahan anak putus sekolah yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur Jawa Barat ini menyentuh terhadap 3 poin ini. Kemudian bisa dilihat di sini faktor anak putus sekolah di tulisan saya di koran Tribun Jabar lebih detail siapa yang menyebutkan faktor ini. Yang pertama adalah faktor ekonomi karena keterbatasan biaya. Yang kedua adalah faktor sosial karena rendahnya motivasi belajar atau karena akses terhadap sekolah. Anak males atau misalkan si anaknya memang nggak tahu, nggak mau mencari tahu, bahkan misalkan terkait info-info sekolah terdekat, info-info cara pendaftaran sekolah ke jenjang selanjutnya, atau karena faktor budaya. Faktor budaya itu ada karena keluarga, faktor karena pernikahan dini, belum lulus tiba-tiba menikah, atau udah lulus tidak melanjutkan karena alasan menikah, atau karena faktor lingkungan, karena lingkungannya memang ya lingkungan santai, lingkungan acuh terhadap pendidikan sehingga si anak itu putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah. Itu adalah faktor atau penyebab, teman-teman. Teman-teman sekalian, terkait kebijakan PAPS ini, tanpa menjelaskan kategori maupun penyebab, sebetulnya sudah melanggar 2 regulasi yang ada di atasnya, yang seharusnya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu daerah itu tidak melanggar, tidak menabrak regulasi yang ada di atasnya. Yang pertama adalah regulasi Permendikbudristek tahun 47 tahun 2023 yang menjelaskan terkait jumlah rombongan belajar maupun jumlah isi setiap rombongan belajar. Isi setiap rombongan belajar itu teman-teman sekalian dijelaskan di dalam aturan itu bahwa 36 boleh melebihi 36 gitu ya, maksimalnya 36, boleh melebihi dari batas maksimal 36 hingga 50. Sekali lagi hingga 50.
Kenapa saya menjelaskan ada 1, 2, 3, 4 terus sampai 12? Biar teman-teman paham betapa banyaknya nanti kuota PAPS yang terambil, karena memang setiap sekolah rata-rata maksimal itu hanya boleh memiliki 12 rombongan belajar atau 12 kelas per setiap tahapnya. Kelas 1 SMA 12 kelas, kelas 2 SMA 12 kelas, maupun kelas 3 SMA 12 kelas. Kira-kira gambarannya nanti 36 maksimal, boleh 50 di kelas yang pertama, kelas yang kedua boleh maksimal 36 bahkan sampai 50, itu boleh. Jadi secara hitungan betul ada pengecualian di sana. Tetapi jika ngobrolin pengecualian, dalam pengecualian itu sudah dibahas jelas di dalam aturan BSKAP tahun 2024. Di sana diatur detail, diatur ketat pengecualian tersebut. Jadi nggak bisa asal, nggak bisa sekolah karena banyak peminatnya begitu saja menambah yang asalnya 36 menjadi 40, 48 atau bahkan 50. Nggak bisa asal. Teman-teman bisa dibaca langsung karena aturannya sangat banyak di sana poin-poinnya. Yang pasti teman-teman sekalian, jika melihat kondisi Jawa Barat yang mungkin, yang sangat mungkin untuk diizinkan melebihi dari batas satu kelasnya 36, itu hanya ada di 14 kecamatan. 14 kecamatan se-Jawa Barat, yang mana 14 kecamatan itu belum memiliki sekolah SMA, SMK atau sederajat, baik itu negeri maupun swasta. Sedangkan sebagaimana teman-teman tahu bahwa kebijakan Pak Gubernur terkait PAPS ini se-Jawa Barat, melebihi dari 14 kecamatan tentunya. Yang kedua, kebijakan Pak Gubernur terkait PAPS ini menabrak regulasi terkait ukuran kelas, ukuran suatu kelas. Jadi pendidikan ini saking dipentingkan, saking dipikirin sama pemerintah, termasuk ukuran kelasnya aja diatur sama pemerintah. Di dalam Permendikbudristek tahun 22 nomor 22 tahun 2023, di sana dijelaskan bahwa ukuran kelas itu nyamannya harusnya adalah 2 meter persegi untuk anak-anak SMA. Jadi kalau misalkan kita duduk, nah kira-kira kita tuh di tengah, ke pinggirnya sekian senti, ke pinggirnya sekian senti, depan sekian senti, kira-kira 2 meter persegi itu untuk satu orang. Rata-rata sedangkan teman-teman sekalian, kelas yang ada di sekolah-sekolah SMA di Jawa Barat itu adalah 8 kali 9 meter. Berarti berjumlah 72 meter persegi. Bila mana dibagi 2 meter persegi tadi untuk satu anak, maka jumlahnya pas, hanya untuk 36 siswa saja. Jadi satu, menabrak jumlah karena memang kondisi daerah tadi, kepadatan atau tidak. Yang kedua, menabrak aturan terkait kenyamanan belajar siswa tersebut, yang mana secara ukuran harus 2 meter persegi untuk satu anak. 36 siswa, faktanya kelas di Jawa Barat hanya cukup untuk 36 siswa saja. Karena melanggar regulasi-regulasi tadi, baik jumlah di dalam satu kelas maupun kenyamanan, dapat kita lihat di beberapa media, Pak Gubernur kita menjanjikan 2 hal. Yang pertama, menjanjikan untuk bisa menghilangkan sesak, gerah, dan sumpek karena ukuran kelas tadi cukup untuk 36. Pak Gubernur menjanjikan 2 AC atau pendingin untuk masing-masing kelas yang berisi 48-50. Jadi tidak semua tambahan dari asalnya 36 terus kemudian ada yang 37 mendapatkan AC, tidak. Yang mendapatkan AC adalah hanya kelas yang diisi oleh 48-50 orang. Teman-teman sekalian, setelah saya cek, saya hitung, kelas yang pasti diisi oleh siswa sebanyak 48-50 orang se-Jawa Barat itu ada 732 kelas. Bila mana dikali 2 AC, dikali per AC-nya 4 juta, maka kurang lebih lahirlah angka 5 miliar lebih. Tapi teman-teman sudah terbayang bagaimana jika satu kelas diisi oleh 47 orang atau 46 orang, yang tentu mereka juga sebetulnya membutuhkan AC itu.
Lebih penting lagi, di beberapa media disebutkan bahwa anggaran pembelian AC itu tidak akan diambil dari APBD. Apakah benar demikian? Bahkan katanya beliau akan mengambil biaya pembelian AC itu dari para pengusaha yang peduli dunia pendidikan. Tapi apakah boleh penyelenggaraan negara itu mengambil uang dari masyarakat sipil, bahkan pengusaha? Apakah tidak dikhawatirkan akan ada sesuatu maksud tertentu ketika menyumbang penyelenggaraan negara? Atau bahkan ketika dibentrokan dengan aturan tidak boleh ada pungutan sekolah-sekolah, apakah ini bukan berarti pungutan kebutuhan sekolah tersebut yang dipanitiai bahkan langsung oleh Pak Gubernur? Tolong dicatat itu. Lalu janji Pak Gubernur kita yang kedua untuk menghalau kegerahan, sumpeknya ruang kelas, Pak KDM menjanjikan tidak akan lama kondisi seperti itu. Hanya akan terjadi selama 6 bulan saja, karena kondisinya akan kembali normal menjadi 36 orang per kelas dengan memindahkan orang-orang tambahan PAPS tersebut ke kelas yang baru, kelas yang akan dibangun oleh pemerintah Jawa Barat. Benarkah seperti itu? Jumlah yang diterima kuota PAPS itu jumlahnya teman-teman sekalian adalah 46.282 siswa. Sekali lagi 46.282 siswa. Ketika jumlahnya yang asalnya dipaksakan masuk ke kelas yang sudah ada harus ternyata dibuat ruang kelas baru, maka 46.282 itu dibagi 36 anak, 36 per kelas, kira-kira akan membutuhkan 1.280 ruang kelas yang baru. Dengan pagu anggaran per kelasnya sebagaimana anggaran 2025 itu adalah 400 juta rupiah per kelas. Jatuhnya berapa teman-teman? 400 juta rupiah dikali 1.286, jatuhnya di 514,4 miliar. Dan itu saya belum tahu apakah sudah dianggarkan atau hanya menjadi janji politik Pak KDM demi melindungi kebijakan yang sudah sangat jelas merugikan sekolah swasta. Di mana kerugian sekolah swasta? Di sini teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, ini adalah gambaran proses normal dari pendaftaran anak-anak yang lulus SMP yang akan masuk sekolah SMA. Mereka akan mengikuti SPMB jalur pertama. Kemudian ada yang tidak lolos tapi ingin mencoba kembali untuk masuk negeri, maka mereka mengikuti SPMB gelombang kedua. Gelombang kedua tidak lolos, pertama tidak lolos, jelas sudah tidak ada kesempatan masuk lagi ke sekolah negeri. Mereka pada akhirnya harus mau tidak mau memilih masuk ke sekolah swasta. Atau teman-teman sekalian, ada jalur-jalur orang mampu yang tanpa mengikuti SPMB baik 1, 2, tanpa berniat untuk masuk ke sekolah negeri, mereka langsung daftar jalur mampu ke sekolah swasta, terutama biasanya sekolah-sekolah swasta yang memiliki kualitas yang baik, berapapun harganya, mereka pasti mengikuti sekolah-sekolah tersebut. Di mana lantas kerugian swasta, teman-teman sekalian? Ini adalah proses normal. Kesalahan dari kebijakan adanya PAPS ini yaitu masalah waktu yang terlalu dini dikeluarkan. Seharusnya teman-teman proses begalnya ini di sini teman-teman sekalian. Anak-anak mengikuti gelombang SPMB 1, terus kemudian dikatakan tidak lolos, mencoba lagi mengikuti SPMB gelombang 2 dengan kriteria yang lain. Teman-teman sekalian, sebelum hasil SPMB 2 itu diumumkan, jalur PAPS ini sudah dimunculkan oleh pemerintah. Itu masalahnya. Jadi belum tahu mana yang tidak lolos SPMB 2 sekalipun, jalur PAPS ini sudah dibuka. Sehingga tahap yang seharusnya biasanya memilih untuk ke swasta karena tidak diterima di jalur negeri, mereka akhirnya menunggu kuota PAPS. Siapa itu? Jelas mereka yang tidak lolos SPMB 1, jelas mereka yang sedang menunggu SPMB 2, pada akhirnya berusaha mengikuti kuota atau jalur PAPS.
Berapa jumlahnya yang seharusnya mereka daftar ke swasta? Jumlahnya adalah 46.282. Bagaimana sekolah swasta tidak menjerit? Karena seharusnya 46.282 itu dipastikan adalah milik swasta yang diambil paksa, dialihkan oleh pemerintah dengan adanya program PAPS. Terlihat seperti membantu, bukan? Seharusnya teman-teman sekalian, baiknya saya mendukung program PAPS. Asal apa? Asal yang pertama, SPMB 1 dilakukan, SPMB 2 dilakukan, biarkan yang tidak lolos untuk mengikuti daftar ke sekolah swasta, baru setelah itu tunggu sekolah dimulai. Setelah sekolah dimulai baru bisa kita lihat yang mana yang anak putus sekolah. Baru kemudian setelah tahu mulai pembelajaran, bisa tahu dengan didata oleh pemerintah masing-masing mana anak putus sekolah yang tidak mengikuti ke negeri maupun tidak mengikuti swasta. Barulah dibukalah kuota PAPS, dibukalah bantuan pemerintah, yang mana kuota PAPS itu pun jangan hanya dipaksakan kepada sekolah negeri, tapi berikan juga kepada sekolah swasta yang ada di lingkungan anak putus sekolah. Baik teman-teman, jadi di angka 62.282 yang dipaksakan diterima melalui jalur PAPS itu, pertanyaannya ketika kita kembalikan lagi ke kategori maupun faktor penyebab anak putus sekolah, apakah 62.000 lebih itu adalah mereka yang tidak pernah sekolah sama sekali? Tentu bukan, karena anak yang tidak pernah sekolah sama sekali tentu tidak akan kemudian masuk langsung ke kelas 1 SMA. Bukan. Yang kedua, apakah maksud pencegahan anak putus sekolah itu masuk ke kategori kedua, yaitu anak putus sekolah di pertengahan, yang tadi itu, yang ketika mereka sudah masuk kelas 1 SMA baru 2 bulan, 3 bulan, terus kemudian tidak melanjutkan, atau anak kelas 2 seperti itu, atau anak kelas 3, tentu bukan. Kenapa? Karena 62.000 lebih itu adalah mereka yang baru lulus SMP dan akan melanjutkan ke SMA. Jelas, tujuan daripada mencegah anak putus sekolah untuk kategori kedua bukan. Lalu apakah 62.000 lebih itu adalah mereka dengan kategori ketiga, di mana lulus namun tidak melanjutkan? Tentu bukan teman-teman. Kenapa? Karena mereka ada niat untuk melanjutkan, makanya mereka mengikuti jalur SPMB 1 atau jalur SPMB 2. Kalau ingin kita mendapatkan poin ketiga, masuk di kategori ketiga, lulus tidak melanjutkan, seharusnya pemerintah menunggu terlebih dahulu proses belajar di negeri, proses belajar di swasta, kemudian baru dicari lulusan SMP mana yang kemudian tidak mengikuti pembelajaran baik di sekolah negeri maupun swasta. Berarti 62.000 ini juga tidak masuk kategori anak putus sekolah yang ketiga. Selanjutnya teman-teman, apakah 62.000 ini ketika melihat faktor adalah mereka yang terbatas ekonomi? Tidak semuanya teman-teman, dipastikan tidak. Kenapa? Karena saya meneliti banyak teman-teman yang masuk jalur PAPS adalah mereka lulusan SMP swasta yang bonafit, yang secara anggaran, yang secara biaya itu besar dan mahal. Kemudian apakah karena masalah sosial, apakah karena masalah budaya juga mereka putus sekolah? Yang pasti mereka belum masuk kategori anak putus sekolah. Karena pemerintah bisa mendapatkan kategori anak putus sekolah ketika sekolah sudah berjalan, namun anak-anak itu tidak mengikuti pendidikan baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Apalagi teman-teman sekalian, ketika mau kita perpanjang lagi bahwa kebijakan PKDM terkait pencegahan anak putus sekolah itu belum kita bahas dari sisi kualitas pendidikan. Bagaimana seorang guru apakah bisa mengajar murid hingga 50 atau bahkan
kerugian yang diterima oleh swasta, salah satunya oleh guru-guru swasta, ketika guru-guru swasta itu sedang dalam proses sertifikasi, yang mana mereka dikejar jam pelajaran. Ketika murid swasta berkurang, tentu kehidupan di sekolah swasta berkurang, tentu target-target guru swasta, terutama guru sertifikasi, juga akan berkurang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu adalah penjelasan yang begitu detail yang datang dari seorang anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat. Alasan kenapa dirinya tidak setuju dengan keputusan ataupun dengan kebijakan PAPS dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Penjelasannya sangat detail, dan saya pikir kita semua yang menyimak cuplikan video ini pastinya paham. Kenapa alasan dari seorang Maulana Yusuf Erwinsyah pada akhirnya tidak setuju dengan kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang memutuskan rombel menjadi 50 siswa per kelas itu. Pemirsa, di sisi lain kita melihat ada nominal-nominal anggaran yang harus digelontorkan oleh pemerintah Jawa Barat. Misalnya tentang pengadaan AC yang mencapai 5 miliar, dan yang kedua pengadaan ruang kelas baru yang mencapai 514 miliar. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua ketika anggota DPRD juga mempertanyakan dari mana sumber keuangannya. Artinya di sini dapat dipastikan bahwa sebelumnya dalam rapat paripurna atau sidang paripurna pastinya tidak pernah membahas tentang alokasi, baik itu untuk pengadaan AC maupun untuk pengadaan ruang kelas baru. Terbukti dalam cuplikan video tadi kita menyimak bagaimana seorang wakil rakyat, bagaimana seorang DPRD di Provinsi Jawa Barat ini mempertanyakan tentang nominal angka uang yang cukup besar itu. Kurang lebih kalau kita jumlahkan semua bisa mencapai 520 miliar. Dari 514 miliar tambah dengan 5 miliar untuk anggaran AC, anggaplah di 520 miliar. Dari mana sumber keuangan itu? Jujur, ini akan menjadi heboh karena kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi tentang rombongan belajar yang mencapai 50 siswa ini melahirkan persoalan baru di Provinsi Jawa Barat. Terlebih khususnya mereka-mereka yang selama ini berada di sekolah swasta. Entah itu dari yayasannya, entah itu dari tenaga pendidiknya, maupun hal-hal yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat seperti sertifikasi para guru yang pada akhirnya tidak memenuhi jam belajar mengajarnya. Semuanya sudah terjadi dan saya sangat yakin bahwa sekolah swasta pada akhirnya harus gigit jari. Semalam saya sempat menyajikan, sempat membahas hal yang sama. Ada informasi sampai hari ini ada sekolah-sekolah swasta yang sama sekali tidak mendapatkan murid. Bahkan ada sekolah swasta yang hanya mendapatkan 2 siswa saja. Artinya bahwa kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi tentang rombel 50 atau tentang
PAPS ini, pencegahan anak putus sekolah, benar-benar melahirkan persoalan baru bagi mereka yang bekerja di sekolah atau di yayasan swasta. Dan yang kedua, kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini kalau kita simak secara baik dari penjelasan Maulana Yusuf Erwinsyah ini tidak menyelesaikan persoalan yang ada di Jawa Barat, yakni tentang pencegahan anak putus sekolah itu. Karena pada akhirnya dari kesimpulan yang disampaikan oleh wakil rakyat di Provinsi Jawa Barat itu, definisi atau kategori terkait dengan tidak pernah sekolah, putus sekolah atau drop out, dan lulus tidak melanjutkan, sama sekali tidak menyelesaikan poin-poin itu. Walaupun banyak sekali komentar-komentar yang muncul di platform media sosial saya, yang pada dasarnya mereka mendukung, entah itu komentar yang datang dari masyarakat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat, semuanya hampir 70% mendukung dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi terkait dengan pencegahan anak putus sekolah ini. Tetapi 30% saya juga menemukan komentar-komentar yang sama halnya dengan penjelasan dari anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan ini. Maksud saya dari fraksi PKB ini. Bahkan ada suara-suara yang datang dari guru yang menilai bahwa KDM tidak manusiawi dalam pengambilan keputusan. Karena yang mereka didik dalam ruang kelas itu adalah manusia dan bukan binatang. Ya, saya sebagai rakyat hanya akan terus mengupdate terkait dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu untuk diketahui oleh para pemirsa sekalian. Persoalan yang menjalani, persoalan yang mengalami itu bukan saya. Tetapi saya secara pribadi hanya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan bentuk-bentuk penolakan, terkait dengan kritikan-kritikan ataupun dukungan-dukungan dari kebijakan yang lahir oleh Gubernur Jawa Barat yang bernama Kang Deddy Mulyadi ini. Semoga saja cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat pemirsa sekalian terkait dengan pro kontra kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Semoga saja cuplikan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.